Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Di video kali ini saya pengen ngebahas lagi soal motor saya, si CBR 250RR, karena udah genap 2 tahun motor ini sama saya, dan di video kali ini saya pengen cerita soal pemakaian motor ini selama kurang lebih sekitar 2 tahun, pengalaman saya dalam menggunakannya, gimana rasanya, apa aja kelebihan dan kekurangannya, dan beberapa hal lainnya. Oke, jadi akhirnya motor ini udah 2 tahun sama saya. Waktu itu saya pertama kali ngambil dari baru di tahun 2023. Tipenya sebenarnya adalah tipe standar. Ini yang benar-benar paling basic ya teman-teman. Jadi non SP dan juga tanpa QS. Kenapa waktu itu ngambilnya yang non SP dan tanpa QS gitu? Sebenarnya nggak ada alasan khusus karena waktu itu juga kebetulan emang waktu pas beli barangnya yang ready adanya itu gitu. Jadi ya udah saya ambil aja yang ready saat hari itu gitu. Sebenarnya waktu itu mau ngambil SPQS juga ada kemungkinan waktu itu mau ngambil SPQS, cuma kebetulan waktu itu barangnya nggak ada dan katanya harus inden tanpa waktu yang jelas. Jadi saya nggak mau inden terlalu lama tanpa kepastian yang jelas, ya udah saya ambil aja yang ini. Toh lagi pula saya pikir saya juga nggak terlalu butuh banget QS karena nanti ada beberapa hal yang akan saya ceritain di bagian berikutnya. Oke, mungkin saya mulai dari riding experience-nya saya dulu kali ya. Mungkin kalau dari riding experience yang bisa saya ceritain adalah posisi berkendaranya. Mungkin sebagian besar dari teman-teman udah tahu kalau posisi berkendara CBR 250RR ini lebih nunduk dibandingkan sama kompetitornya misalnya kayak Ninja 2,5 atau R25 gitu. Ini lebih nunduk karena dia pakai stang under yoke dan memang posisinya itu lebih nunduk dan kalau kata orang sih bikin gampang pegel gitu. Cuma mungkin setelah saya pakai motor ini selama kurang lebih sekitar 2 tahunan ini, menurut saya posisi ridingnya memang nunduk, tapi nggak separah R15 atau GSX gitu ya, atau bahkan Ninja 250 SL atau RR Mono gitu. Itu menurut saya. Jadi dia nunduk, tapi sebenarnya masih relatif cukup oke lah, cukup nyaman gitu. Ini dengan catatan saya masih pakai footstep standar ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang lebih suka pakai footstep underbone yang lebih tinggi gitu ya, pasti akan lebih capek gitu karena kakinya juga akan lebih nekuk dan lebih ke belakang gitu kan. Tapi kalau dengan kondisi footstep standar, terus posisi stangnya juga standar, nggak diturunin, dia nunduk tapi sebenarnya nggak parah-parah banget kok. Jadi masih sebenarnya cukup oke lah gitu. Dari sisi handling juga sebenarnya motor ini enak banget. Dia nurut, mau dinekuk kemana-mana, mau diajak nikung, diajak selip-selip dalam kondisi sehari-hari gitu, dalam kemacetan itu enak banget. Cuma kekurangannya justru menurut saya dari ban standarnya. Ini juga mungkin udah jadi rahasia umum ya teman-teman, karena ban standarnya itu kurang banget, licin banget gitu ya. Jadi kalau misalnya diajak nikung agak dalam gitu, agak miring banget gitu, dia akan ngerasa langsung kebuang, atau bahkan kalau pas lagi hujan, lagi basah itu berasa banget ya licinnya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman gitu yang emang sangat memperhatikan itu, mungkin ban bisa menjadi salah satu aspek pertama yang harus di-upgrade kalau misalnya teman-teman pakai motor ini. Saya sih sekarang masih pakai ban standar karena memang belakangan lagi agak jarang makainya, dan untuk kebutuhan hari-hari saya juga jarang nikung dalam, jarang cornering yang gimana banget gitu. Jadi ya masih oke lah, walaupun kalau pas lagi hujan, jalanan agak licin gitu ya mesti hati-hati. Jadi nggak bisa terlalu kencang juga gitu. Terus selain ban standarnya yang licin itu, salah satu kekurangan yang mungkin udah jadi rahasia umum juga adalah di panasnya. Memang motor ini cenderung lebih panas dibandingkan sama kompetitornya. Itu karena emang mesinnya memang cenderung lebih panas, ditambah lagi dengan ukuran radiatornya memang lebih kecil. Makanya kan banyak tuh upgrade radiator aftermarket yang jauh lebih gede, tapi sayangnya untuk pemasangan tuh nggak PNP gitu, jadi harus ada modifikasi sedikit di rangka, dan saya masih ragu-ragu gitu untuk ngupgrade ke radiator tersebut karena ada bagian rangka yang harus sedikit dipotong dan saya masih kurang setuju lah kayak gitu. Nah, sebenarnya panasnya itu emang akan sangat menyebalkan ketika kondisinya macet, terus juga lagi lampu merah berhenti gitu, panasnya langsung naik tuh ke badan gitu. Dan istri saya waktu itu pernah, waktu pas lagi San Mori bareng gitu, pas lagi dia duduk di belakang, itu juga ngerasain hal yang sama tuh, naik tuh panasnya, berasa banget di paha gitu, di kaki gitu. Nah, tapi
Kalau menurut saya sebenarnya masih cukup aman selama indikatornya tidak menunjukkan gejala overheat. Itu aja yang penting sebenarnya. Jadi selama indikator suhunya terbilang normal, masih ada di tengah gitu, dia nggak naik ke 4, ke 5, atau bahkan amit-amit sampai 6 ya, aduh jangan sampai, dia tetap ada di 3, di tengah, masih aman, walaupun rasanya hawanya tuh panas banget gitu. Nah, yang penting kita bisa menjaga sistem coolingnya agar tetap dia menjaga suhunya tetap di tengah itu, menurut saya udah cukup gitu doang gitu. Nanti kita akan bahas lagi di bagian selanjutnya soal cooling ini. Terus buat tenaganya kalau menurut saya cukup, karena ini tipe yang standar, secara spek di atas kertas dia tulisannya 38 HP, bukan yang 41 atau 42 yang SP gitu, dan menurut saya tenaga segitu ya buat saya cukup-cukup aja, masih bisa ngebawa badan saya dengan baik karena ukuran badan saya juga lumayan gitu kan ya, dan saya juga nggak nyari yang tenaga yang gimana-gimana banget karena saya tujuannya buat happy-happy aja, riding senang-senang aja, dan bukan buat balap gitu. Jadi kalaupun mau diajak kenceng ya motor ini masih bisa sampai level-level tertentu gitu ya. Kalau misalnya sampai 100, 120 ya masih gampang lah, masih bisa lah. Rekor tertinggi saya sih mungkin 150-an, ya kalau nggak salah di speedometer ya, itu di 150-an, abis itu udah, karena memang kondisi jalannya udah nggak memungkinkan. Jadi mungkin kalau yang butuh tenaga lebih ya bisa ngambil yang SP atau SPQS, tapi kalau buat saya tipe yang ini pun menurut saya tenaganya udah cukup oke. Terus dari sisi pengereman juga lumayan, master remnya walaupun sering dikatain kayak master rem Supra, ini sempat saya bahas juga ya di video saya sebelumnya, dikatain master rem Supra karena bentuk master remnya tuh culun gitu, kotak gitu, nggak ada keren-kerennya lah. Tapi ternyata sebenarnya master remnya ini lumayan oke, karena dia size-nya udah setengah inci atau 12,7 mili, dan master rem ini standarnya itu masih dipakai di kompetisi ARRC. Jadi artinya sebenarnya master remnya itu udah masih cukup mumpuni lah gitu ya. Cuma memang masalahnya lebih ke selang remnya yang perlu di-upgrade supaya bisa ngasih feel yang lebih responsif dan lebih konsisten. Karena kan master rem standar, selang rem standar tuh biasanya bahannya karet. Sementara kalau misalnya di kompetisi itu selang remnya udah beda tuh, spesifikasinya udah kompetisi. Udah mungkin udah pakai stainless steel atau pakai teflon yang lebih tahan, lebih konsisten, nggak bisa mengembang secara mendadak gitu. Itu bisa ngasih feeling yang lebih konsisten, dan kayaknya bisa jadi salah satu upgrade awal juga untuk dipilih. Terus juga sejauh ini motornya juga relatif nggak rewel, nurut-nurut aja, nggak pernah ngasih saya masalah yang gimana banget. Mungkin penggunaannya juga memang belum terlalu sering karena secara kilometer juga belum terlalu jauh. Belum ada part slow moving yang diganti, dan fast moving juga masih relatif aman, belum ada yang sampai rusak banget sampai harus diganti. Terus juga konsumsi bensinnya sih biasa aja, nggak bisa dibilang irit, tapi juga nggak bisa dibilang boros. Dari awal saya make motor ini, average-nya itu kurang lebih ya, ini saya nyatet dari awal sampai terakhir saya ngisi bensin itu, ada di sekitaran 24 sampai 25 km per liter. Itu dengan menggunakan bensin RON 92. Terus juga buat olinya saya, kalau teman-teman ngikutin video saya sebelumnya, saya masih pakai oli yang biasa aja, itu oli Shell Advance Ultra lebih tepatnya. Harganya nggak terlalu mahal, gampang didapat karena SPBU Shell juga di sekitaran rumah saya juga banyak. Jadi apakah harus pakai oli mahal? Menurut saya juga nggak wajib, karena kalau kita terbebani pikiran oh, harus oli mahal gitu, jadinya malah mengganggu pengeluaran kita yang lain. Cuma buat ganti oli motor ini doang juga kayaknya agak sayang gitu ya. Yang penting sih sebenarnya olinya memang sudah dikenal berkualitas. Terus juga yang pasti harus asli, jangan sekali-sekali dikasih oli palsu atau oli KW, jadi hati-hati. Terus juga yang penting temponya juga dijaga gitu. Jadi kalau misalnya ritme penggantiannya itu ada di 1000, 1500 atau 2000 km, ya udah stay di situ aja, dijaga jangan sampai kelewat, jangan sampai kelewat kelamaan itu. Untuk masalah coolingnya pun juga sebenarnya nggak perlu terlalu mahal juga kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngikutin video saya juga, sebelumnya saya juga udah pernah sempat ganti coolernya juga di motor ini.
pakai radiator coolernya Shell. Harganya murah banget, 30.000 satu botol dengan kapasitas 1 liter. Itu pun nggak habis teman-teman, karena kan radiatornya kecil nih, jadi ternyata 1 liter pun nggak habis untuk ngisi full radiator dan reservoirnya si Saber 250RR ini. Jadi kalau dibilang perawatannya mahal juga sebenarnya enggak gitu ya. Yang penting kita bisa milih aja sih barang-barang apa yang memang berkualitas dan nggak terlalu mahal. Dan sejauh ini coolernya itu masih cukup oke. Udah setahun lebih saya pakai dan saya belum ngerasain adanya penurunan kinerja gitu. Dari sisi kemampuan dia untuk melepas panas juga masih cukup bagus. Walaupun nanti mungkin dalam beberapa bulan lagi saya mungkin perlu kuras karena udah waktunya juga. Tapi apakah saya akan ganti? Kayaknya enggak. Saya masih akan tetap pakai si coolant Shell itu. Terus masalah spare part juga katanya kan cenderung lebih mahal. Iya, bener, harus diakui. Karena contoh kayak fast moving aja yang paling basic, filter oli deh. Filter olinya CBR 250RR itu, orinya, kalau nggak salah sekitar 300.000. Sementara kalau kita lihat filter olinya R25 gitu misalnya, harganya nggak sampai 100.000. Untungnya filter olinya R25 itu bisa dipakai juga di CBR 250RR ini. Jadi ya bisa digantikan lah. Kita bisa cari substitusinya yang lebih terjangkau dengan kualitas yang sama. Terus selama 2 tahun ini udah modifikasi apa aja? Sebenarnya part modifikasi yang udah saya pasang di motor ini juga nggak terlalu banyak. Yang pertama saya cuma ganti knalpot aftermarket, slip on, merek lokal, DX Generation. Saya juga udah pernah bikin video pure soundnya di beberapa bulan lalu, teman-teman bisa lihat di channel saya juga. Suaranya oke, dan selama setahun lebih, ya hampir 2 tahun lah saya pakai knalpot itu, juga suaranya masih enak, masih konsisten, belum berubah, belum jadi cempreng atau gimana. Jadi enak lah gitu, worth it lah barangnya. Terus juga selain itu saya cuma ganti visor depan jadi yang jenong dan warnanya dark smoke, hitam. Terus juga saya cuma pasang ini phone holder barengan sama motobar supaya saya bisa pasang handphone kalau pas lagi butuh navigasi Google Maps. Terus apa lagi ya? Oh, paling ganti tail tidy sama lampu 3-in-1 aja sih di belakang, cuma buat nge-simplify bagian belakangnya aja. Udah, itu doang. Yang lainnya masih standar, kayak master rem masih standar, selang rem masih standar, kaliper masih standar, mesin full masih standar, belum diapa-apain. Jadi ya sejauh ini memang belum banyak modifikasi yang udah saya lakukan di motor ini, tapi ya sejauh ini ya saya senang-senang aja gitu. Jadi selama 2 tahun ini ya setelah semua yang saya alamin dan saya ceritain barusan itu, saya sih senang-senang aja dengan CBR 250RR ini. Walaupun dia bukan yang tipe S-Pack US gitu ya, dia tipe standar dan paling terlihat biasa dibandingkan sama varian yang lain. Tapi menurut saya sudah terpenuhi lah kebutuhan saya buat motoran di motor ini. Apakah saya bakalan ganti motor atau bakal upgrade? Mungkin dalam beberapa waktu dekat ini atau mungkin dalam beberapa tahun ke depan kayaknya sih belum. Karena ini aja saya belum selesai nih. Kalau saya boleh bilang tuh ini aja saya belum selesai. Masih banyak hal yang pengen saya lakukan sama motor ini. Dan beberapa rencana modif udah ada di kepala saya. Mungkin tinggal dieksekusinya kapan, tergantung dananya siapnya kapan, waktunya siapnya kapan. Ya tunggu aja lah. Kalau misalnya nanti saya ngupgrade sesuatu atau masang sesuatu di motor ini, pasti saya ceritain. Jadi gitu dulu untuk sesi cerita saya, sesi sharing saya setelah memiliki CBR 250RR ini selama 2 tahun. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka, dan jangan lupa juga buat subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Saya Stay dan dadah.